Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya WJ Channel ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan merakit mesin Satria FU. Ini Satria FU tahun 2012 mungkin ya teman-teman. Jadi kondisinya ini sudah ngebul parah, ngasap, dan suara mesin juga kasar ya teman-teman. Jadi kita lihat saja, ini blok masih original. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian ujungnya ini sudah haus, sudah habis ya teman-teman. Nah, jadi blok Satria FU ini tidak bisa melakukan pemboringan karena blok aslinya memang tidak bisa boring ya teman-teman. Jadi saya memutuskan tidak menanam bos botolan, saya memutuskan pakai blok yang KW-nya. Jadi karena sudah konsultasi dengan yang punya motor, buat blok yang asli Satria FU ini cukup lumayan mahal ya teman-teman. Teman-teman sendiri sudah tahulah harga blok yang aslinya ini berapa harganya. Jadi saya memang betul menyarankan kalau bisa blok yang pakai original, tapi ya itu tergantung kemampuan konsumennya, keuangan ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya memutuskan sudah kompromi dengan yang punya karena duit untuk beli yang asli tidak mampu. Jadi kita di sini pakai merek Hosuya. Saya sudah beli bloknya, blok KW ya teman-teman. Ini blok KW. Jadi saya daripada tanam botolan mending saya beli yang blok yang sudah jadi ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalau blok yang sudah jadi itu jangan langsung pasang. Ini buat teman-teman dimanapun Anda berada ya. Jadi sekali lagi saya di sini sudah beli bloknya, tapi ini tidak bisa langsung saya pasang. Sebelumnya saya di sini melakukan proses penghalusan. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk di dinding headnya. Ini sudah dihaluskan kembali ya teman-teman. Jadi kalau dia beli yang baru itu dinding bibir kopnya ini kelihatan kasar, garis-garis ya teman-teman. Mau blok apa aja tetap kasar ya. Jadi di sini kita sudah melakukan pencucian. Di sini sudah kita lakukan pencucian yang namanya sejenis odol ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman biasa tahu itu kayak lamsol ya. Jadi ini diasah lebih halus lagi dan dipersisikan kembali. Ini blok alhamdulillah jos. Jadi apa penyebabnya kalau blok ini halus? Jadi apa fungsinya kalau blok ini halus? Fungsinya supaya ring piston ini awet, tahan ya teman-teman. Tidak ada terjadi gesekan. Ya teman-teman. Jadi saya semua seperti itu teman-teman. Boringan saya seperti ini. Walaupun blok yang baru, ini tetap saya haluskan kembali. Seperti ini blok bit, ini juga sudah dilakukan pemboringan. Di sini sudah kita pakai overseas 100 ya bitnya teman-teman. Boringannya teman-teman bisa lihat sendiri. Inilah boringannya. Ini boringannya sudah di karter, selalu kita menggunakan lamsol. Jadi halus ya teman-teman. Oke, sampai situ sudah paham ya teman-teman. Jadi karena ini harga blok originalnya lumayan mahal untuk buat Satria FU, jadi konsumen yang tidak mampu, memang saran saya harus yang asli karena lebih terjamin kualitasnya. Tapi karena keuangan yang tidak mencukupi, jadi kita menggunakan blok merek KW, tapi kita asah kembali, kita ampas kembali dengan menggunakan lamsol yang halus. Jadi supaya ring pistonnya awet. Oke, langsung aja ini bakal kita rakit ke motornya. Nanti teman-teman saksikan bersama-sama cara penyetelan sim klep, top temeng, dan sekalian langsung sampai motor ini nyala. Cek itu. Buat teman-teman pemula, ini udah saya pasang ring buat tanda titik bulat ini. Ini adalah untuk di bagian klep api. Jadi jangan salah ya teman-teman. Posisi piston itu di bagian titik bawah itu adalah untuk bagian klep api. Piston berada di bawah ya teman-teman. Jadi inilah hasil dari blok yang KW, tapi sudah kita racik dengan amplas halus ya teman-teman. Serasa blok original. Inilah dia ya teman-teman, blok KW serasa blok originalnya. Oke, langsung aja saya akan langsung rakit ke bagian mesin tengahnya. Oke, terlebih dahulu kita siapkan dulu packingnya. Saya menggunakan packing asli ya teman-teman. Oke, kita tetap menggunakan packing asli. Jadi saya teman-teman daripada buat botolan tanam bos baru, lebih alangkah baiknya saya menggunakan blok KW teman-teman.
Tapi yalah, lain-lain bengkel, lain mekanik, lain trek ya teman-teman. Saya lebih bagus menggunakan blok KW dibandingkan untuk tanam-tanam botolan. Karena tanam botolan belum tentu dijamin ya, takutnya goyang botolannya. Oke, ini sudah saya rakit. Banyak apa itu, Dek? Apa itu? Saya jangan lupa dipasang ya. Ini bos untuk top bagian blok. Lalu kita proses pemasangan di bagian bloknya. Gimana satre pengapa? Enggak. Tadi beli dehnya kenal potnya, wih. Satre pelan lah. Ini kan gondang nih, nabi dok. Ini kan gondang nih. Oh, jadi blok baru, pen piston sudah kita pasang, langsung aja kita persisikan. Oke teman-teman. Ups, packing. Masuk ya teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman dimanapun Anda berada, pastikan titik ini berada di bawah ya. Ini untuk klep api. Bagian di atas itu klep minyak ya teman. Pastikan dia titiknya itu di bawah. Oke, sekarang kita akan proses perakitan bagian head. Untuk headnya halus, nanti kita sama-sama gimana cara setel klep dan sim klepnya. Oke, cek it out. Kita bongkar semua dan ternyata di sini klep minyaknya sudah tidak layak pakai. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sorry teman-teman, buram, kameranya belum presisi. Di sini klepnya sudah tidak layak pakai, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bentuknya sudah tidak datar, dia cekung seperti ini teman-teman, cekung. Ini klepnya sudah haus. Nah, bisa lihat ya. Jadi ini klepnya bakal kita ganti. Ini klepnya bakal kita ganti ya teman-teman. Jadi klep minyak sudah tidak layak pakai, dan buat klep api, sorry teman-teman, ini klep api yang seperti ini bentuknya, ini sudah tidak layak pakai. Jadi ini klep apinya kita ganti, dan klep minyaknya masih bisa kita pakai karena klep minyak belum terlalu parah, istilahnya masih bisa dipakai untuk 70%, masih bisa layak pakai. Jadi klep api bakal kita ganti. Untuk buat botolan klep, ini botol klepnya semua masih bagus dan tidak ada masalah, tidak ada kelonggaran maupun goyang. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, botol klep ini harus diperhatikan juga. Kalau sudah goyang, alangkah baiknya harus diganti. Dan buat settingan klep di sini, karena klepnya yang habis, settingannya masih bagus ya teman-teman. Settingannya tidak ada masalah, jadi settingannya tidak saya rubah dan tidak saya perbarui. Jadi hanya klep yang kita ganti. Jadi buat teman-teman sekali lagi saya himbau, kalau dia botol klepnya sudah kena, sudah goyang, alangkah baiknya botol klep harus diganti. Dan buat settingannya ini, settingan bibir payung klep sudah haus, alangkah baiknya disetting kembali. Oke, sampai situ sudah paham semua teman-teman. Jadi saya akan beli dulu klepnya, nanti saya akan setel klep kembali. Dan buat setelan sim klepnya nanti kita akan setel kembali. Oke, ikuti terus Wijaya Channel, check it out.
Ya, kita lagi syukur klep dan nanti kita akan proses penggantian o-ring klep dan pastikan juga itu botol klep dan settingannya masih bagus ya teman-teman. Syukur klep, sekarang kita melakukan proses pemasangan o-ring klep ya teman-teman. Jadi pemasangan o-ring klep, teman-teman jangan lupa dulu pasang ring di bagian bawah ringnya teman-teman. Oke, setelah terpasang jangan lupa pasang ring klep. Saya menggunakan o-ring klep yang asli. Oke, terpasang sama semua seperti itu ya teman-teman. Jangan ada yang lupa buat pemasangan ring ataupun o-ring klepnya. Jika satu aja tidak terpasang, maka akan bocor, kereta akan ngebul, akan berasap ya teman-teman. Oke, jadi o-ring klep semua sudah terpasang, lalu kita pasang bagian per dan kuku klepnya. klep minyak sudah kita pasang semua. Sekarang klep api. Jadi ini semua sudah terpasang dan saya biasanya gedor sedikit supaya pastikan kuku klepnya tidak ada yang lepas. Oke, sudah aman ya teman. Oke, sudah aman, tidak ada masalah. Oke, jadi ini sudah kita pasang. Kita tinggal melakukan proses penyetelan SIM klep
pengukuran sim klep. Oke teman-teman, langsung aja kita ukur sim klep. Oke, di sini kita melakukan penyetelan sim klep, mengukur cara sim klep seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan dulu sim klep, ada beberapa biji. Teman-teman bisa masukkan dulu satu persatu. Pastikan ini tidak ada mainnya, spasinya tidak ada main. Jadi kalau ada main, pastikan berarti sim klepnya itu tinggi sebelah. Teman-teman bisa datarkan seperti ini, sama sekali tidak ada mainnya, ditekan pun tidak ada mainnya. Lalu garis sejajarnya, ini kan ada garis sejajar ya di asklep ya teman-teman. Sekali lagi, ini garis sejajar asklep itu sejajar dengan bibir head seperti ini. Oke, sudah sejajar. Lalu kita ngambil ukurannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ukuran 25 ataupun 20. Untuk bagian klep api nih ya, ini buat klep api. Jadi sekali lagi kita ulangi teman-teman. Buat klep api teman-teman bisa ambil ukuran 20 atau 25. Tapi saya di sini mengambil pakai ukuran 20 ya teman-teman. Jadi ini kita ambil 20, jangan terlalu padat, jangan terlalu renggang ya teman-teman. Jadi saya ambil ukuran 20. Pastikan dulu bibir head ini sejajar dengan garis ya. Oke. Ini ya teman-teman, ini sudah pas dapatnya 20. Ya, 25, 20. Paling rendah 20 ya teman-teman, jangan lebih dari 20. Jangan lebih kurang dari 20. Istilahnya kalau dipakai 15 nanti performa tarian gasnya nggak enak ya teman-teman, berat tariannya ya. Oke, lanjut di bagian minyak. Jadi dibuat bagian minyak itu ada dua setelan kemungkinan juga. Yang pertama itu 0,15 ataupun 10. Sama juga, ini garis bibir sejajar. Teman-teman bisa lihat ya, ini garis bibir sejajar. Lalu kita ukur dengan ukuran 15 atau 10. Tapi di sini saya menggunakan 10. Jadi 20 10. Kalau teman-teman mau pakai 25 15 juga nggak masalah. Lebih jos lagi tariannya, tapi agak sedikit berisik ya teman-teman. Oke. Jadi saya di sini pakai ukuran 10. Oke, ini masuk ya teman. Oke. Saya pakai ukuran 10 ya teman. Oke. Nah, jadi udah paham ya, untuk buat klep apinya kita pakai ukuran 20 atau 25. Untuk buat minyaknya kita 15 atau 10. Oke, sampai situ sudah paham. Ini karena sudah selesai saya cari sim klepnya, karena takut durasinya panjang, teman-teman bisa siapkan dulu sim klep yang bekas-bekas juga nggak apa-apa, satu-satu di roker sampai betul-betul dapat pas ukurannya ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kita akan naikkan ke motornya. Oke, itu motornya bakal kita naikkan. Kira terus di sana. Buat pemasangan asklep teman-teman harus temakan dulu di bagian magnet, ada tulisan T sejajar. Teman-teman harus temakan dulu. Arti TMA itu titik mati atas, berarti pistonnya berada di atas ya teman-teman. Oke, setelah sudah di TMA-kan, langkah berikutnya teman-teman langsung aja masuk ke bagian asklep. Untuk penyusunan gigi asklep teman-teman bisa lakukan seperti ini ya teman-teman, seperti waktu penyetelan di sim klep. Jadi buat asklep itu garisnya sini ya teman-teman, ada garisnya sejajar dengan bibir head. Sejajar dengan bibir head. Ke posisi asklep ini di luar ya. Posisi asklep itu di luar. Oke, jadi seperti ini. Bentar ya. Saya topkan dulu. Oke, jadi posisi seperti ini. Lalu pasang asklep di bagian asklep minyak itu sama juga, bibir headnya garisnya sejajar ya teman, garis sejajar. Lalu untuk pelatu noken as itu berada di luar. Oke, sampai sini sudah paham. Saya paskan dulu ya teman-teman. Ya, buat teman-teman pahami dulu. Terlebih dahulu ini harus ditemakan dulu titik mati atas, artinya tulisannya T. Lalu langkah berikutnya
ini garis bibir head ini sejajar dengan asklep. Tulisan tanda 2 ada di atas. Untuk bibir asklep itu berada di luar ya teman-teman. Oke, inilah dia topnya untuk penyusunan asklep. Langkah berikutnya sama seperti asklep api, asklep minyak juga seperti itu. Ini sejajar dengan bibir head, lalu angkat 3 di atas, dan bagian buat bandulan loket as itu berada di luar. Oke, paham ya? Baru jarak titik temu antara 2 dan 3 itu harus 16 mata. Paham ya teman? Antara 2 dan 3 harus jajar 16 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 mata. Oke, paham ya? Jadi inilah dia titik jumpanya. Sekarang tinggal kita proses pemasangan di bagian tapetnya, tutupnya teman-teman. Jadi buat tutupnya teman-teman jangan ragu. Di sini ada tulisannya in, exhaust. Ini innya minyaknya, ini exhaustnya apinya. Oke, buat pen-pennya jangan lupa dipasang ya. Itu pennya paling penting. Jadi buat teman-teman ini pemberitahuan ya, kalau dia goyang ini kan banyak spasinya karena mungkin haus rumah ininya haus. Jadi inilah saya contohkan ya, ini haus terlalu dalam, teman-teman bisa amplas bagian sini teman. Ini amplas bagian ini, datarkan, taruh amplas di kaca, teman-teman amplas seperti ini supaya jarak asklepnya situ tidak terlalu banyak main, teman-teman bisa amplas. Disitulah buat dia asklep ini rapat kembali. Jadi kalau dia udah termakan, udah baret, udah enggak gesek, jadi mainnya ini terlalu banyak, main ininya terlalu banyak, goyang asklepnya, teman-teman bisa gosok. Oke, sekali lagi saya bilang, teman-teman bisa gosok dengan amplas seperti ini. Jadi rata, jadi lekuan ini lebih dekat sama asklepnya. Oke, paham ya? Seperti itu ngatasinya teman-teman kali ini. Oke ya, paham ya? Oke, ini saya kunci dulu, nanti kita dengarkan mesinnya sama-sama. Oke teman-teman, jadi mesin satrepnya sudah selesai, sudah kita pasangin ke knalpot. Sekarang kita melakukan proses cek hidup suara mesinnya ya teman-teman. Oke, langsung aja deh kunci kontaknya. Oke, call aja. Gak usah digas. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri inilah suara dari mesin satrepnya. Alhamdulillah halus ya teman-teman, jos ya. Oke, jadi buat tutorial cara ngatasi satrep ini dari perakitan blok sampai head, teman-teman sudah paham semua ya. Oke teman-teman, dengarkan sendiri, inilah dari suara mesinnya. Ini keadaan nyala semua ya teman. Satrepnya yang tadinya sudah parah ngebul, alhamdulillah sekarang sudah teratasi dengan sempurna. Oke, teman-teman bisa dengar sendiri suaranya lagi. Oke, sorry saringan hawanya masih kebuka. Ini saya tutup dulu saringan hawanya. Saringan hawanya terbuka ya. Ini sudah kita pasang. Oke, halus ya teman-teman. Keadaan langsam halus ya. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada sudah paham lah cara menyelesaikan set review ini dari mulai head sampai ke mulai dari blok sampai head ya teman-teman. Oke, buat setelan temeng, buat top temeng, pemasangan rantai keteng, penggantian asklep, penggantian klep, penggantian ring klep, sudah paham semua ya. Oke, buat di video kali ini saya akhiri aja tutorialnya.
Saya WJ Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif. Naik. Oke, itu oli sudah muncrat. Alhamdulillah.